Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga sampai detik ini kita masih diperkenankan untuk menikmati keimanan dalam Islam. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang nantinya mendapatkan syafaat Allah melalui beliau di yaumul akhir nanti. Amin. Jamaah rahimakumullah dan seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Magelang. Kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita dan juga sekaligus amanah bagi kita, karena pada hakikatnya setiap waktu yang diberikan kepada kita itu adalah sebuah amanah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Maka setiap amanah itu tentunya harus dituntaskan dengan sebaik-baiknya. Kita mendapatkan amanah, mendapatkan takdir untuk kita bisa memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka banyak sekali kemudian amanah-amanah yang harusnya kita bisa lakukan. Terutama jika kita kemudian melihat kembali apa tujuan kita diciptakan di muka bumi. Tentunya kita menjadi khalifatul fil ard, yaitu menjadi pemimpin di muka bumi. Dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, jamaah sekalian, kita nantinya akan dipertemukan dengan yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam yang penuh dengan kemuliaan. Dan malam ini juga merupakan malam yang dimana para malaikat itu turun ke bumi. Jamaah rahimakumullah, malam Lailatul Qadar itu juga disebut dengan malam yang sangat mulia, malam yang sempit, dan juga bisa disebut dengan malam ketetapan atau takdir manusia. Mengapa demikian? Yang pertama, kenapa disebut dengan malam kemuliaan? Karena di dalam malam Lailatul Qadar itu, yang terjadi pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir itu, ada banyak sekali keutamaan dalam kehidupan kita. Tentunya ketika kita kemudian melaksanakan ibadah dan juga kemudian rutinitas kita di setiap harinya, dan kemudian banyak hal dan lain sebagainya itu yang kemudian dapat memberikan dampak bagi kita untuk kita bisa memperbanyak pahala. Yang kedua, mengapa malam ini kemudian disebut dengan malam ketetapan? Karena yang namanya qadar ya, itu juga disebut dengan takdir atau ketetapan manusia. Maka dalam suatu riwayat itu, malam Lailatul Qadar itu adalah malam untuk memutuskan perkara pada satu tahun selanjutnya itu seperti apa bentuknya. Karena ketika kita kemudian pada malam ini banyak sekali berbuat yang tidak senonoh atau justru kita melewatkan, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Yang ketiga, mengapa malam ini disebut dengan malam yang sempit? Karena pada malam ini justru banyak sekali malaikat yang turun ke bumi. Mulai dari malaikat Jibril, kemudian bersama dengan malaikat-malaikat lainnya, itu untuk kemudian menyelesaikan urusan-urusan kepada manusia itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hakikatnya malam ini janganlah kemudian dilewatkan. Nah, kemudian amalan apa yang bisa kita lakukan pada malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Jamaah sekalian, tentunya banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita memperbanyak sholat, kita memperbanyak berdoa, agar apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan dari seluruh mungkin urusan kita di dunia itu bisa kemudian
dapat dilancarkan segala urusannya. Yang kedua, kita dapat melakukan ibadah yang disebut dengan iktikaf. Kita berdiam diri di masjid, tetapi tidak sekedar berdiam diri. Kita masuk masjid, kemudian kita melaksanakan sholat, kita berzikir, menyebut asma Allah. Kita juga sambil mengingat-ingat diri, sambil mengevaluasi diri, karena pada hakikatnya kita tidak terlepas dari yang namanya dosa. Yang ketiga atau yang selanjutnya, tentunya kita juga harus memperbanyak membaca Al-Quran, kita mentadaburi Al-Quran, ya. Karena pada malam kemuliaan ini ada banyak sekali pahala yang kemudian dilimpahkan kepada setiap manusia. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah apa yang bisa kita lakukan adalah kita bisa bersedekah. Karena kita juga ada kewajiban untuk kita berzakat fitri, berzakat mal jika memang sudah cukup takaran harta yang sudah kita kumpulkan selama 1 tahun ini. Nah, dari seluruh amalan-amalan pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini tentunya harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kedepannya kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Baik, itu dari kami. Terima kasih atas kesempatan dan juga waktunya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.